Ya, asik deh. Kita sudah bisa kumpul kembali ya. Meski lewat ini, lewat Zoom. Galaxy A21s siapa ya? Ya, Zoom. Oh, oke. Oh, Nathan. Halo, Nathan. Gimana kabarnya kalian? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Ya, saya senang sekali ketemu kalian. Ya, biasanya di YouTube. Di YouTube sekarang kita di Zoom. Jam. Oke, nanti kalau pas ini nanti pas ujian, kalian bisa ikutan gerak-gerak, ikutan menyanyi, ya. Nanti audionya juga bisa di off-kan. Nanti minta bantuan mama atau papa kalian untuk nge-off dulu ya. Oke, kita akan mulai sama-sama sekolah minggu hari ini. Kita mau memuji Tuhan. Kak Pre akan putarkan satu lagu dari Terbit Matahari. Wah, ayo kita ikutan lihat. Bentar ya. Suara ayam apa itu? Ayam semua. Kok nggak bisa? Ini berantar. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji matahari Apa itu? sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
biarlah nama Tuhan dipuji saja ya adik-adik. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kak Pri bisa minta tolong untuk doa membuka. Si. Bisa? Ya. Oke. Silakan si yang pimpin. Tuhan Yesus berkati hari ini kita semua mau memulai ibadah sekolah minggu. Diberkati dari awal sampai akhir. Berkati ya Tuhan. Berkati teman-teman sekolah minggunya Sisi. Berkati ya Tuhan buat sekolah minggunya Sisi juga nih Tuhan. Sisi diberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan satu lagu lagi nih. Lagu ini mau menceritakan bahwa Tuhan itu sangat baik ya. Ya, Tuhan itu sudah sangat baik memberikan kita kesehatan ya. Selama ini kita diberikan kekuatan ya. Nah, lagu ini lagunya bahasa Inggris nih. Sambil kita belajar bahasa Inggris ya. Pasti nanti lama-lama bisa nih. Yo, ini lagunya adalah God is so good. God artinya Tuhan is so good. Tuhan itu good, baik. Yuk kita lihat sama-sama dan pujikan. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Wah, Tuhan memang sangat baik. Ia sudah menyelamatkan kita adik-adik. Adik-adik, Kak Pre mau tanya nih. Adik-adik ini ada yang pernah dimarahi sama mama atau papa enggak? Siapa yang pernah? Siapa yang pernah? Aku. Ayo jujur. Ayo jujur. Siapa? Noel pernah? Pernah ya? Pernah? Kok maksa aku pernah? Siapa yang pernah? Angkat tangannya. Siapa yang pernah angkat tangannya? Kak Pre mau lihat. Kak Pre mau lihat. Jujurlah di hadapan Tuhan.
yang pernah dimarahi orang tua atau siapapun yang ada di rumah kalian, yang yang tertua. Nggak harus papa mama, mungkin kakak, mungkin tante, atau mungkin guru. Siapa? Wah, hampir semuanya pernah dimarahi ya. Kalau dimarahi itu karena kesalahan apa sih? Kalian berbuat apa biasanya? Nakal. Ya, habis nakal. Nakalnya karena nakal apa nih? Yo, ada yang mau cerita? Ayo, habis dimarahi itu karena apa yo? Audrey. Nangis. Oh, nangis. Lah ya kamu nangis. Nangisnya karena apa nih? Kamu nangis minta apa? Karena dimarahi mama karena nangis. Karena dimarahinya karena. Iya, nangisnya karena apa kok kamu tiba-tiba nangis? Ayo. Nangisnya karena apa, No? Noel, Audrey, nangisnya karena apa? Minta main. Minta main nggak dibolehin ya, karena ada apa No? Gak denger No? On kan dulu. Apa No? Yuk belajar gak bisa, kurang-kurangan, tambah HP terus. Kalian tahu dulu ada lagu nih. Lagunya ini lagu anak-anakku tahu. Papa mama yang marah. Wah, kita mulai dulu ya. Ini lagunya itu lagu anak-anak yang sudah lama, tapi sekarang juga dinyanyikan sama seorang anak. Kita mau dengar dulu lagunya. Minum. Ku takut mamaku marah. Ku takut papaku marah. Ku takut mereka marah. Kalau terlambat sekolah. Wajahnya mesra, senyum pun tak ada. Kakak marah. Nenek takut marah. Aku tak pernah marah. Aku selalu dimanja. Rasa sayang katanya. Rajinlah belajar supaya kau pintar. Sehat kakek nenek. Masih kecilku ditimang, dinyanyikan lagu sayang. Sekarang aku harus belajar. Jangan bikin mama marah, marah. Aku dimarah mama, aku dimarah papa. Semua marah-marah karena aku tak belajar. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu, mama marah melulu. Tapi hari Minggu, mama marahnya libur. Pusing. Ya, siapa tadi yang seperti teman kita tadi itu temannya. Yang dimarahi karena nggak nurut belajar. Siapa yang pernah? Ada yang pernah seperti itu? Iya Noel ya. Pengakuan yang jujur Noel. Ya. Kalau kamu nggak belajar pasti dimarahi mama ya. Karena kalian harus belajar. Ya. Terus tuh tadi ya kalau sama kakek nenek selalu dimanja, ditimang-timang. Wah. Terus katanya tadi bilang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu mamanya marah, papanya marah. Hari Minggunya libur karena ada sekolah ya. Oke, adik-adik, nanti Kak Pri akan cerita nih tentang seseorang ya yang akan dihukum sama Tuhan. Nah, kalau kalian ngikutin sekolah minggu lalu dan minggu lalunya lagi, ini ceritanya tentang
perjalanannya, kisahnya Bapak Musa. Ya. Nah, yuk kita mau lihat dulu ceritanya seperti apa. Sebelumnya kita mau nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Yuk ya, sambil gerak-gerak juga boleh. Bentar. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Papa. Suka jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ya, kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kak Pre akan pimpin ya, kita berdoa. Ayo adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini Tuhan. Tuhan, pimpin kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bentar, Kak Pri akan lihatkan cerita kita pada hari ini ya. Wait, mana ya? Kak Pri siapkan tadi. Nah, kisah hari ini adalah tentang hukuman
untuk Firaun dan bangsa Mesir. Adik-adik, masih ingat cerita yang minggu lalu? Minggu lalu, Musa, itu Bapak Musa tuh yang bawa tongkat, dia harus menghadap Firaun. Firaun adalah raja di Mesir. Nah, Musa menghadap untuk menyampaikan permintaan bahwa bangsa Israel yang ada di Mesir haruslah keluar dari negeri Mesir. Dibebaskan dari negeri Mesir. Ya, harus keluar dari perbudakan. Nah, tapi ini si Raja Firaun. Bentar, kalian sudah kelihatan belum ya? Kak Flash titik-titik ini. Sepertinya belum ya. Bentar ya. Sebentar, Kak Pri akan share lagi. Nah, ketika Musa itu memberitahukan kepada Raja Fir'aun tentang bangsa Israel harus keluar dari Mesir, Raja Fir'aunnya marah, adik-adik. Tidak boleh bangsa Israel keluar dari Mesir. Wah, Musa akhirnya bilang kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana ini? Firaun tidak mau kalau bangsa Israelnya keluar dari tanah Mesir. Apa yang harus aku lakukan? Tuh kan? Lalu Tuhan pun memberitahu kepada Musa untuk tidak khawatir. Jangan khawatir Musa. Aku mengutus engkau supaya kamu nanti akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi Firaun itu tidak mau, Tuhan. Bagaimana caranya supaya Firaun bisa membebaskan atau memperbolehkan bangsa Israel ini keluar? Firaunnya itu keras kepala, Tuhan. Jangan takut, kamu harus pergi lagi menghadap Firaun dan bilang, kalau Firaun masih menolak membiarkan bangsa itu pergi, maka ketahuilah, tongkat yang ada di tanganmu itu harus kau pukul di air yang ada di Sungai Nil. Nah, Tuhan akan memberikan hukuman bencana kepada bangsa Mesir. Apa ya hukuman itu? Nah, hukuman yang pertama adalah air menjadi darah. Wah, ketika tongkatnya Musa itu dipukulkan ke airnya di Sungai Nil, airnya berubah menjadi darah. Adik-adik, bayangkan ikan-ikan semua yang ada di sana mati. Dan semua orang Mesir yang biasanya mandi di Sungai Nil itu tidak bisa mandi ataupun mengambil air di sana karena semuanya sudah jadi darah. Ya, tidak bisa diminum. Ikan aja mati, apalagi manusia. Masa minum darah? Lalu Firaun masih tetap tidak mau memperbolehkan bangsa Israel keluar. Tulah kedua adalah Tuhan mendatangkan kata kodok. Wah, siapa yang pernah lihat kodok? Iya. Kodok bunyinya gimana? Suara kodok gimana? Taut-taut ya. Wah, kodok-kodok ini tidak cuma 1, 2, tapi banyak sekali adik-adik mereka keluar dari Sungai Nil itu dan memenuhi istana. Mereka loncat masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam
tempat tidur mereka saat mereka tidur. Bayangkan kalau kamu tidur, tiba-tiba ada 5 kodok di sana. Oh, kan iya. Ngeri dong. Lihat tuh. Nah, kalian masih lihat enggak ini? Lihat kan gambarnya? Kodok-kodok itu, kata-kata itu berhamburan masuk ke dalam rumah-rumah. Tuh orang Mesirnya tuh sampai kewalahan tuh. Ada yang hinggap di kepala, ada yang nempel di kaki mereka, nempel di segala tempat. Wah, orang Mesir gak tahan lagi. Dan Firaun meminta supaya kodok-kodok itu dihilangkan. Wah, kan? Tapi Musa meminta supaya ketika kodok ini dihilangkan, bangsa Israel diperbolehkan keluar dari Mesir. Tapi ternyata setelah kodok-kodok itu dilenyapkan ya, adik-adik, Firaunnya tetap tidak mau dan tidak memperbolehkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Akhirnya muncullah tulah ketiga. Itu nyamuk. Wah. Nyamuk. Siapa yang sering digigit nyamuk di rumah? Ya. Iya. Sama Kak Bre juga sering digigit nyamuk nih di rumah. Nah. Nyamuk-nyamuk ini menjadi bencana yang ketiga yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir. Ya. Nyamuk-nyamuk itu datang dari mana? Tuhan memberitahukan kepada Harun untuk mengulurkan tongkatnya dan memukul ke debu tanah. Dan tiba-tiba secara ajaib debu-debu tanah itu menjadi nyamuk, adik-adik. Dan nyamuk-nyamuk ini menyerang seluruh bangsa Mesir. Duh, bayangkan ya, kalau orang diserbu sama 1000 nyamuk, 100 nyamuk, bentol di sana sini ya. Kuat gitu ya. Tapi setelah nyamuk-nyamuk ini menyerang, Firaun tetap tidak mau membebaskan bangsa Israel, adik-adik. Dan kemudian memberikan hukuman ke berapa tadi? Ini sudah keberapa? Sekarang keberapa setelah nyamuk? Ayo. Adik hitung ya. Setelah nyamuk ini hilang, ada hukuman keempat, tulah keempat, lalat tingkat. Siapa yang di rumahnya banyak lalat, jangan sampai ya ada lalat di rumah. Ya, lalat itu kan suka yang apa nih? Manis-manis tuh. Atau juga kadang hinggap di sampah. Nanti kalau lalatnya banyak itu nanti banyak kuman-kuman penyakit yang dibawa sama si lalat ini. Wah, bangsa Mesir nggak sanggup tuh. Adalah tadi nyamuk, sekarang lalat. Yang tadinya gatal-gatal, garuk-garuk tuh. Kalau dilalati itu, dilaleri itu tandanya orang itu gak bersih. Jadi semuanya tuh kotor badannya. Bayangkan adik-adik, seluruh rumah ini penuh dengan lalat. Sudah berdengung, ya, bising, dan bikin kita capek untuk ngusirnya. Ya. Tapi si raja Mesir, yaitu Firaun ini, adik-adik, apakah dia akhirnya mau memperbolehkan bangsa Israel keluar? Mau? Tidak. Firaun masih keras hatinya. Dan akhirnya Tuhan memberikan hukuman yang ke-5. Apa itu hukuman kelimanya?
Hukuman kelimanya adalah penyakit sampar. Aduh, penyakit sampar ini terjadi pada ternak. Kasihan ternak-ternak semua pada sakit. Kambing, domba, kerbau, dan apapun binatang yang ada di sana tuh kena sakit semua. Mereka mati, adik-adik. Wah, terus bagaimana bisa hidup? Ya kan? Nggak ada nggak ada ternak, gimana bisa bekerja? Nggak ada ternak, gimana bisa makan? Wah, karena semua ternak di Mesir mati, tapi ternaknya orang Israel dibiarkan oleh Tuhan hidup. Maka Firaun pun meminta pertolongan supaya agar tulah atau hukuman ini dilalukan, di-stop. Dia berjanji untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ketika Musa memohon untuk penyakit sampar itu berlalu, Firaun masih tetap tidak mau. Dia malah meminta semua bangsa Israel itu bekerja dengan keras karena bangsa Israel di Mesir ini bekerja sebagai budak. Lalu Tuhan akhirnya memberikan hukuman lagi. Hukuman yang ke-6. Apa hukuman ke-6? Barah. Ini barah. Bentuknya barah ini seperti ini. Barah. Jadi pada waktu itu Musa diharuskan menghamburkan debu ke udara. Ya, jelaga dari dapur itu, jelaga itu kayak sisa-sisa yang pembakaran, ya, bukan debu ya, jelaga dari dapur ini dilempar ke udara dan akhirnya semuanya terkena dengan jelaga, abu ya. Lalu ketika abu itu kena ke tubuh manusia, tubuhnya nanti keluar kayak bendol-bendol merah barah, borok namanya ya, borok. Kalian kalau punya luka terus enggak sembuh-sembuh jadi borok. Bayangkan borok-borok itu ada di tubuh. Wah, enggak bisa digaruk. Kalau digaruk malah infeksi. Kasihan ini. Lihatlah mereka yang akhirnya harus menggaruk badan mereka. Hewannya sudah mati juga karena kena penyakit yang sama. Tetapi lagi-lagi Firaun tetap tidak mau membuat atau menyerahkan orang Israel ini untuk dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Firaun masih keras kepala, adik-adik. Dia tidak mau. Dan Tuhan pun memberikan hukuman selanjutnya. Hukuman selanjutnya adalah hukuman yang ke-7, tulah ke-7. Apa itu? Hujan es. Wah, siapa yang pernah merasakan hujan es? Hujan es ini bukan hujan yang biasa. Hujan es ini lebat ya, deras banget. Dan itu juga disertai dengan api. Jadi ada bara api yang turun juga. Hujannya berupa es, batu-batu, es itu plus api. Dan kilat-kilat yang dahsyat. Setiap hari hujan seperti ini. Coba bayangkan, gimana nggak takutnya orang-orang di sana ya? Seperti sesuatu yang belum pernah ada dan terjadi. Apakah Firaun menjadi takut kepada Tuhan ketika melihat hal ini? Ternyata tidak, adik-adik. Firaun tetap keras kepala. Dan kemudian, lihat nih,
meskipun orang-orang ini dijatuhi dengan hujan es plus api, Firaun tetap tidak mau adik-adik untuk membebaskan bangsa Israel. Dan kemudian diberikannya tulah ke-8. Belalang. Siapa yang takut sama belalang? Siapa yang pernah pegang belalang? Pernah pegang belalang? Kak Pri aja takut sama belalang. Megangnya takut. Masih takut. Ya takut di. Nah, Tuhan mendatangkan belalang-belalang ke daerah Mesir. Belalangnya banyak sekali adik-adik. Nah ini, belalang itu menyerang manusia dan juga terutama menyerang tanaman. Nah, gimana bisa makan? Tanaman-tanamannya aja sudah dimakan belalang-belalang, ya kan? Jadi bangsa Mesirnya kelaparan adik-adik. Hewan-hewan sudah pada mati. Terus tanaman-tanamannya sudah dimakan belalang-belalang. Apakah Firaun tetap mengeraskan hatinya? Atau dia mau membebaskan bangsa Israel adik-adik setelah tulah yang ke-8 ini? Bayangkan, penduduk Mesir aja sudah meminta memohon, ayolah Raja Firaun, bebaskan aja bangsa Israel. Tapi Firaun tetap tidak mau. Maka Tuhan memberikan tulah selanjutnya, tulah ke-9. Kegelapan. Dan pada saat itu seluruh daerah Mesir menjadi gelap gulita. Tidak ada matahari berhari-hari. Nggak bisa melihat meskipun matanya masih berfungsi karena saking gelapnya. Terus mesti pakai obor dong. Iya, mesti pakai obor, pakai api. Tapi kan obor sama api ya bisa cepat habis. Bukannya sungguh mengenaskan kehidupan di Mesir. Mulai dari airnya jadi darah, lalu ada nyamuk, ada lalat, ada penyakit, ya, ada hujan es, ada apalagi sekarang ini yang ke-9 ini ada gelap gulita, kegelapan. Tetapi Raja Firaun tetap tidak mau adik-adik, tetap tidak mau bebasin bangsa Israel. Duh, keras kepala sekali. Lalu akhirnya Musa pun bertanya pada Tuhan, apa yang harus dilakukan untuk membebaskan bangsa Israel? Tuhan pun akhirnya berfirman, inilah yang nantinya akan terakhir kali kulakukan. Ya, tulah yang ke-10. Nah, tapi bangsa Israel harus melakukan sesuatu. Mereka harus menyembelih domba. Darahnya domba itu dicatkan atau dilampirkan di ambang pintu. Nah, nanti supaya ketika tulah yang ke-10 ini ada, mereka bisa selamat. Seluruh bangsa Israel kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa menurut Tuhan. Tetapi bangsa Mesir tidak diberitahukan karena mereka akan dihukum. Kita lihat apa tulah ke-10. Tulah yang terakhir yang akan Tuhan berikan kepada bangsa Mesir. Tulah ke-10. Kematian anak sulung. Aduh, semua anak sulung, anak pertama ya,
semua anak pertama dari keluarga Mesir harus meninggal, harus mati. Dan tidak manusia aja, semua binatang, ya, hewan yang punya anak dan yang sulung yang pertama itu pun juga mati. Dan semua bangsa berteriak sedih, adik-adik mereka berduka, menangis akan kematian anak mereka. Lihat tuh, semuanya di seluruh negeri ini terdengar cerita tangisan dari bangsa Mesir. Kalau bangsa Israelnya nih, lihat, kalian lihat kan di pintu ada merah-merah. Mereka selamat adik-adik. Anak mereka yang sulung pun selamat, tidak mati. Tetapi yang Mesir, orang Mesir, anaknya orang Mesir meninggal. Adik-adik, sudah ada 10 hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada Firaun. Apakah Firaun akhirnya mau membebaskan bangsa Israel? Nah, kita nanti akan selanjutnya di minggu depan kita akan melihat apakah bangsa Israel itu benar-benar dibebaskan oleh Tuhan. Bahkan setelah 10 tulah tadi ya tulah yang diberikan oleh Tuhan itu. Tadi ada apa aja? Air menjadi darah. Terus apa lagi nih? Apa yang kalian ingat ada tulahnya? Tulah apa aja? Belalang. Terus apa lagi? Lalat. Ya, benar. Apa lagi? Apa? Kodok. Ya, ada kodok. Terus apa lagi nih? Apa? Apa lagi? Gelap. Iya, benar. Gelap. Yang tulah ke-9. Ada apa? Hujan. Hujan apa? Hujan es. Iya, hujan es. Tadi terus yang pertama apa? Yo. Hukuman pertama. Air menjadi darah. Air menjadi darah, benar. Terus apa lagi yang kurang ya? Terus apa lagi tuh? Yang kena ke manusia. Anak sulung. Ya, kematian anak sulung. Terus apa lagi tuh yang itu punya manusia tuh? Borok, iya, borok atau barah. Terus yang ini di hewannya atau ternak-ternaknya karena apa nih? Sakit, iya benar, penyakit sampar. Iya, ada 10 tadi yang ada kalian sebutkan adik-adik. Ya. Apakah kita mau belajar nih? Kalau Tuhan itu sudah menghukum, marah, itu berarti karena Firaunnya tidak taat, ya. Kalau Firaun tidak taat, Firaun mendapatkan hukuman seperti tadi itu. Hukumannya bukan ke dia aja, tapi ke seluruh bangsanya. Nah, adik-adik, itu kita mau belajar bahwa supaya kita tidak dimarahi sama orang tua, sama guru, berarti kita harus taat, ya. Kalau kita tidak taat, kita nanti dihukum sama guru. Siapa sih yang pernah dihukum sama guru? Aku. Yang pernah dihukum sama guru? Gimana rasanya dihukum sama guru? Malu kan ya? Dilihatin teman-teman, tuh aku kok disuruh berdiri sendirian di depan kelas. Aduh, kok aku disuruh nyapu halaman. Sedangkan yang lainnya enak. Nah, kan enggak mau toh adik-adik dapat hukuman, ya toh? Siapa sih yang senang dapat hukuman?
Aku. Oh, senang dapat hukuman. Audrey senang dapat hukuman. Apa itu? Ya mungkin enak ya. Kamu aja nggak mau dapat hukuman, nggak enak ya. Jadi kita itu harus taat dan juga kita harus hormat kepada orang tua. Ya. Seperti juga kita juga harus hormat kepada Tuhan. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Kita harus turut sama perintah Tuhan, jangan seperti Firaun ya, yang terus keras kepala, ngeyel, dikasih hukuman sampai 10 loh. Bayangkan, satu aja sudah bikin stres. Coba satu itu air jadi darah itu sudah bikin enggak enak, enggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Apalagi 10 nih. Jangan seperti Firaun ya, tapi kita harus seperti anak-anak Tuhan yang baik, yang mau taat. Ya. Oke. Kak Pre mengharapkan kita semua menjadi anak yang taat. Seperti lagu yang akan nanti kita dengarkan. Terakhir ini, ya lagu ini mengajarkan kita untuk taat dan baik. B-A-I-K. Baik. Ya. Kita akan dengarkan pujiannya. Taat dan baiknya. Apa itu? B-A-I-K baik, B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus. B-A-I-K baik, B-A-I-K baik, B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus. B-A-I-K baik. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Mama Papa. Turut nasihat mereka selalu. B-A-I-K baik, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa. Turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. B-A-I-K baik, B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus. B-A-I-K baik, B-A-I-K baik, B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus. B-A-I-K baik. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Mama Papa. Turut nasihat mereka selalu. T-A-I-K baik, T-A-A-T
Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Turut nasihat mereka selalu. Taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Turut nasihat mereka selalu. Taat. Kita harus taat ya dan dengar-dengaran kepada nasihat orang tua. Ya, sebelum kita mau doa penutup, kita mau absen dulu. Kita foto bersama ya. Silakan bergaya. Bergaya dulu. Oke, sudah siap? Di kameranya masing-masing, action. 1, 2, 3. Cheese. Dulu. Ya, sudah. Sudah. Ininya fotonya bersama, kita mau doa. Noel mau pimpin doa penutup? Bisa? Doa dulu. Nggak bisa. Nathan bisa minta tolong. Nathan? Atau siapa nih? Niko, pimpin doa penutup, Niko. Ya. Atau Nathan? Nathan apa nih? Niko. Iya, dengar kan. Ayo. Nathan yang pimpin ya? Oke, yaudah Niko. Ayo Niko yang pimpin doa yuk. Kita semua berdoa ya. Ayo Niko. Ya, mari kita berdoa. Niko pimpin. Terima kasih atas semua berkat-Mu. Terima kasih atas kebaktian hari ini. Kami sudah selesai kebaktian. Lindungi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Niko. Ya adik-adik, sampai jumpa kembali ya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Bye Audrey, bye Noel, bye Sisi, Niko, Nathan. Sehat-sehat ya. Sehat semua. Harus sehat. Harus sehat. Ya. Bye Si. Bye Noel. Bye-bye. Bye-bye. Bye Nathan. Bye-bye. Bye Audrey. Audrey, bye. Bye Niko. Mari ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah. Kak Pre end kan dulu ya.